Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah pasar modal dan analisis sekuritas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab mengenai konsep analisis fundamental. Saya sudah siapkan slide-nya ya. Nah, konsep. Di sini konsep berarti kita hanya mempelajari bagaimana sebenarnya analisis fundamental ini ya. Baik, ada beberapa ya, konsep dasar analisis fundamental. Ada 3 konsep dasar ya. Yang satu ini untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara. Jadi ketika kita melakukan investasi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian suatu negara tersebut. Ya, karena ketika kita sudah melakukan aktivitas investasi secara langsung pada nantinya, kita tidak hanya terpaku untuk berinvestasi sekuritas di Indonesia saja, tapi bisa saja di Jepang, Amerika, ya, Australia, dan negara-negara lainnya. Nah, langkah awal yang harus kita perhatikan adalah pertumbuhan perekonomian negara tersebut, karena pertumbuhan perekonomian suatu negara itu pasti akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Ya, karena pertumbuhan perekonomian suatu negara itu merupakan cerminan dari satu kesatuan pertumbuhan perusahaan atau industri yang ada di negara tersebut. Ya, semakin tinggi pertumbuhan perekonomiannya, maka di dalam negara tersebut pasti ada perusahaan-perusahaan yang hebat yang menunjang pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Ya, yang kedua, ini untuk mengetahui keadaan pertumbuhan industri. Jadi dari negara, ya, perekonomian negara secara makro, ya, atau makro dan mikro, ya, dilanjutkan dengan kita untuk mengetahui pertumbuhan industrinya bagaimana. Ya, pasti dari perusahaan-perusahaan itu pasti akan dibagi masuk ke dalam sebuah industri-industri. Misalnya, industri makanan dan minuman. Di dalamnya ada banyak perusahaan seperti perusahaan Indofood, ya, Unilever, atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang makanan, Mayora, ya. Nah, ada industri-industri seperti industri perbankan, ya, di dalamnya ada bank-bank. Ya. Jadi kita dengan menganalisis fundamental ini juga secara langsung kita akan menilai pertumbuhan industri dulu, karena dari pertumbuhan perekonomian yang tinggi bisa saja industrinya salah satunya itu ada yang malah tidak bertumbuh, itu bisa saja. Nah, maka dari itu kita harus memilih industri, ya, yang lagi berkembang di negara tersebut, yang lagi pertumbuhannya bagus, begitu. Nah, baru di langkah terakhir kita dalam menganalisis fundamental ini adalah mengetahui keadaan pertumbuhan perusahaan. Nah, ini perusahaan itu adalah titik yang terakhir dari konsep analisis fundamental. Jadi dari suatu negara masuk ke industrinya, kalau industrinya tepat kita harus memilih perusahaan, karena di dalam sebuah industri itu terdiri dari banyak perusahaan, ya. Pertumbuhan industri tinggi belum tentu di dalamnya perusahaan-perusahaan itu juga semuanya pertumbuhannya tinggi, ya, bahkan ada yang pertumbuhannya lambat atau bahkan minus pertumbuhannya. Nah, di sini kita harus pilih perusahaan yang pertumbuhan di dalam industrinya itu terbesar. Ya, nah ini. Nah, bagaimana kita cara menganalisisnya? Nah, ini step-stepnya ya, ruang lingkup analisis fundamental. Yang pertama, ya, kita mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu negara, ya, salah satu indikatornya adalah gross domestic bruto, GDP. Nah, indikator GDP ini bisa kalian dapatkan di berbagai media ya. Salah satu situs resmi ya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik, itu ada yang
menyajikan ya istilahnya laporan keuangan negara ya, kalau di Indonesia BPS namanya. Badan Pusat Statistik itu ada laporan keuangan negara Indonesia ya, yang dipublish ya. Kita lihat pertumbuhan GDP. GDP ini nama lainnya kalau di Indonesia adalah PDRB ya. Pendapatan domestik bruto, PDB. Oke. Nah, dengan GDP ini kita bisa mengetahui pertumbuhannya dari tahun ke tahun berapa ya. Nah, biasanya laporan GDP ini diterbitkan setelah akhir tahun. Misalnya sekarang 2020 pasti nanti keluarnya sekitar Maret atau Maret April 2021. Jadi misalnya kita ingin menganalisis GDP di bulan sekarang Oktober, otomatis kan keluarnya di bulan Maret. Nah, ini sudah terlambat berapa bulan ya, sekitar 8 bulan. Sehingga yang menjadi patokan kita adalah GDP tahun 2019 dan diupdate dengan berbagai berita di media massa yang terpercaya, begitu saja. Ya, yang terpercaya seperti Kompas ya, CNBC dan media massa bisnis lainnya ya, yang terpercaya. Ya. Ingat kita harus berhati-hati dalam memilih berita ya, kadang-kadang ada berita yang hoax ya. Nah, maka dari itu kita harus memilih channel-channel berita ya, kanal-kanal di mana media sosial atau di internet itu dari sumber yang terpercaya. Baik, dari perekonomian makro dan mikro kita masuk ke kinerja keuangan perusahaan. Nah, kinerja keuangan perusahaan di sini ada rasio keuangan. Nah, di rasio keuangan ini sebelum kita masuk ke perusahaannya kita harus tahu perusahaan itu masuk di industri mana, sehingga kita dalam menganalisis ya tidak bisa mengambil satu perusahaan seperti Telkom ya, kita hanya menganalisis rasio Telkom. Oh, bagus nih pertumbuhannya, rasio. Nah, kita mengatakan itu bagus kalau kita bisa membandingkan dengan perusahaan lain di industrinya ya. Kalau Telkom berarti di industri telekomunikasi ada apa saja? Ada Telkom, ada Indosat, ya, ada XL, ada Smartfren. Nah, itu dari keempat itu kita harus menganalisis dan mengkomparasi tentang rasio keuangannya. Yang mana yang paling bagus ya. Kita baru bisa mengatakan oh Telkom bagus setelah kita membandingkannya dengan kinerja keuangannya, rasio-rasio keuangannya dari Indosat, XL, ya, terus Smartfren. Nah, itu kita bandingkan sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa saham Telkom bagus atau buruk. Nah, selanjutnya di sini ada kinerja non keuangan perusahaan. Nah, di sini ada manajemen perusahaan. Nah, kinerja non keuangan perusahaan ini kita menganalisis selain kinerja keuangannya. Contohnya satu, bagaimana tata cara perusahaan itu mengelola manajemennya. Namanya sudah menerapkan yang namanya Good Corporate Governance ya, atau GCG. Nah, perusahaan itu sudah menerapkan itu tidak. Kalau sudah menerapkan GCG berarti perusahaan itu sudah terpercaya dalam mengelola usahanya ya. Yang lainnya lagi, nah perusahaan itu istilahnya pemimpin perusahaan itu dipimpin oleh orang yang bagaimana? Nah, karena seorang CEO itu akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Ya, kalau CEO itu track record-nya bagus, ya dia banyak pengalaman di dunia bisnis di industri tersebut, ya. Misalnya di Telkom tadi, ya, CEO-nya itu sudah berpengalaman berkecimpung di dunia telekomunikasi sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 25 tahun dengan track record yang bagus, ya, tidak pernah korupsi, tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan yang lain-lain. Nah, itu kita harus lihat juga karena ketika sebuah perusahaan dipimpin oleh CEO yang bagus, ya, orang yang bagus, maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan bagus juga, begitu ya. Nah, itu beberapa kinerja non keuangan juga kita harus perhatikan.
Nah, satu lagi, ketika perusahaan tersebut melakukan CSR, ya, corporate social responsibility, ya, seperti peduli terhadap lingkungan, ya, mengolah limbah dengan baik, terus peduli dengan sesama manusia, yang memberikan banyak bantuan. Nah, ini akan menimbulkan kesan positif terhadap perusahaan di tengah bisnisnya, di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita melakukan perhitungan nilai perusahaan. Nah, ini melakukan perhitungan forecasting. Ini ada rumusnya, yang pada nantinya kita akan belajar bersama bagaimana cara menghitung nilai perusahaan. Nah, biasanya menggunakan discounted cash flow atau DCF, ya. Nah, ini kita harus benar-benar perhatikan perhitungan ini, karena sekali lagi perhitungan forecasting kita hanya mengira-ngira, ya, kita hanya menganalisis, kira-kira pertumbuhannya suatu perusahaan ini, misalnya Telkom, di masa depan adalah sekian, ya. Dengan harga sahamnya kita bandingkan sehingga kita mengetahui harga saham yang wajar terhadap saham Telkom misalnya. Tetapi perhitungan kita itu bisa meleset, ya, jikalau keadaan yang menjadi asumsi kita dalam perhitungan nilai perusahaan itu juga berubah. Misalnya kita menghitung perkembangan Telkom, ya, dari 2017 sampai 2020 ini. Nah, kita temukan sebuah harga saham yang fantastis, misalnya sampai 15.000 per lembar saham, ya, dengan keadaan pertumbuhan perekonomian yang normal, ya. Pada kenyataannya di tahun 2020 di pertengahan itu terjadi pandemi COVID-19. Nah, sehingga perhitungan forecasting kita juga akan berubah, ya, akan meleset. Nah, kita hanya bisa memperkirakan, tetapi untuk kejadiannya itu belum tentu pasti terjadi. Gitu. Nah, di sini banyak faktor yang akan mempengaruhi terjadinya perhitungan forecasting kita di masa depan. Oke, dan yang terakhir adalah value investing, di mana value investing ini merupakan pengambilan keputusan, ya, dari perhitungan forecasting kita. Ya, kita bisa menemukan misalnya nilai Telkom, saham Telkom itu 7.000. Nah, maka di value investing kita akan menilai, sudah sampai mana pencapaian saham Telkom ini, misalnya 7.000. Saat ini nilainya 6.000, apakah kita akan membelinya atau bahkan menunggunya untuk mencapai titik tertentu dari perhitungan forecasting kita untuk dilakukan sebuah eksekusi, istilahnya eksekusi pembelian saham Telkom tersebut. Baik, pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai bagaimana konsep analisis fundamental ini yang akan kita bahas di minggu depan satu per satu dari indikator-indikator analisis fundamental yang ada di sini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.